Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh peserta didik baru SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut. Selamat datang dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama Ibu Dita Mustika Wiati. Ibu merupakan guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Silahkan kalian simak materinya dengan baik, karena nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Anak-anakku sekalian, pernah nggak kalian coba hitung berapa lama waktu yang sudah kalian habiskan di sekolah? Dalam satu hari saja, kalian bisa menghabiskan waktu di sekolah selama 6-8 jam. Itu artinya sudah banyak sekali waktu yang kalian habiskan di sekolah. Sejalan dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa 1/3 hidup anak berada di sekolah. Artinya 1/3 hidup kalian habiskan di sekolah. Oleh karena itu, sekolah ikut menentukan 1/3 dari kualitas hidup anak. Artinya, kualitas hidup kalian sebagai siswa itu ditentukan oleh sekolah. Setiap hari kalian berinteraksi, bertemu, berkomunikasi dengan orang banyak ya di sekolah, dari mulai dengan guru, dengan siswa, dengan kepala sekolah, kemudian dengan anggota sekolah yang lainnya. Nah, di dalam interaksi atau komunikasi tersebut, kalian banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian kalian juga mendapatkan pengalaman. Nah, kalian juga banyak mendapatkan informasi. Dan ada banyak sekali karakter atau sifat yang kalian serap, yang kalian temui dari orang-orang yang berkomunikasi dengan kalian di sekolah. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan hidup kalian. Nah, jadi sebetulnya sekolah merupakan lingkungan yang penting, yang sangat mempengaruhi seperti apa hidup kalian nantinya, gitu ya. Jadi, sangat penting sekali adanya sekolah yang dapat menjamin kualitas hidup setiap siswanya. Perlu kalian ketahui bahwa pemerintah kita selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya pemerintah juga mengusung program sekolah ramah anak, gitu ya. Nah, seperti apa sekolah ramah anak? Ini yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke, kita mulai dari definisi atau pengertian sekolah ramah anak. Ini bisa kalian baca nanti. Kalau Ibu simpulkan, supaya lebih mudah dipahami, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya di sekolah. Kebutuhan atau hak anaknya di sekolah dalam hal apa, Bu? Dalam hal belajar mengajarnya. Kemudian, sekolah ramah anak menjamin siswanya itu merasa aman, merasa nyaman ketika berada di sekolah. Ya, jadi tidak ada kekerasan di dalamnya. Kemudian sekolah ramah anak akan memberikan kesempatan dan benar-benar memastikan seluruh siswanya bisa belajar dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, sehingga nantinya akan lahir generasi yang cerdas secara intelektual, secara emosional, secara moral, dan spiritual, gitu ya. Jadi nantinya di sekolah ramah anak akan lahir peserta didik yang pintar secara pengetahuan dan baik juga dalam berperilaku. Nah, seperti itu. Kenapa perlu sekolah ramah anak? Oke, di sini Ibu akan berikan gambaran. Kasus perundungan atau bullying di Indonesia ini banyak terjadi. Contohnya, beberapa bulan lalu ada video yang ramai beredar ya di media sosial. Video yang menunjukkan bullying yang dilakukan oleh siswa terhadap temannya di sekolah. Ini bahkan sampai ada tindakan kekerasan ya. Kemudian banyak sekali terjadi kasus kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa.
Nah, di sisi lain, banyak siswa yang belajar dalam keadaan yang memprihatinkan, di mana sarana dan prasarananya belum memadai. Nah, semua ini merupakan hal-hal yang mendasari kenapa perlu sekolah ramah anak. Nah, kita kembali lagi pada pernyataan yang awal bahwa sekolah menentukan kualitas hidup siswanya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ya di sekolah masih ada kasus bullying, ada kasus kekerasan, kemudian siswanya belajar dalam keadaan yang memprihatinkan. Nah, apakah siswanya akan merasa aman, merasa nyaman? Nah, tentu itu akan berpengaruh pada kelangsungan belajar kalian, yang nantinya akan berpengaruh juga pada kualitas hidup dan perkembangan siswanya. Begitu ya. Jadi, ini adalah latar belakang kenapa diperlukan sekolah yang ramah anak. Nah, apa saja konsep dari sekolah ramah anak? Ini Ibu sudah tuliskan. Kalau disingkat nih, biar mudah dihafal, konsep sekolah ramah anak ini kalau disingkat jadi barisan nih, barisan. Oke, barisan ya. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman ya. Jadi konsep sekolah ramah anak itu bersih, aman. Aman itu dalam artian di dalamnya tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan. Kemudian ramah, indah ya penataannya, inklusif. Inklusif di sini dapat diartikan bahwa sekolah benar-benar berupaya untuk mengidentifikasi apakah siswanya mengalami kesulitan dalam belajar begitu ya, sehingga sekolah akan benar-benar memberikan pelayanan yang sama itu ya, tidak menguntungkan satu pihak saja. Kemudian konsep sekolah ramah anak yang lainnya adalah sehat, asri, dan nyaman. Berikutnya, kita lihat apa saja ciri-ciri dari sekolah yang ramah anak. Jadi kita bisa identifikasi apakah sebuah sekolah sudah masuk pada kategori sekolah ramah anak atau belum. Yang pertama, di sekolah yang ramah anak, siswanya diperlakukan secara adil. Jadi tidak ada yang namanya anak emas atau anak kesayangan guru. Mau itu siswanya pintar atau siswanya kurang rajin, mau itu siswa yang hidungnya mancung atau yang hidungnya minimalis, itu semua diperlakukan adil, diperlakukan sama ya. Mau itu agamanya apapun, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Berikutnya, ciri-ciri dari sekolah ramah anak, bebas dari kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, seksual maupun emosional ya. Kemudian lingkungan sekolahnya bersih, lalu tata tertib sekolahnya transparan. Maksudnya siswa ataupun orang tua mengetahui dengan jelas apa saja tata tertib sekolah, apa saja sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Ini seperti halnya yang kalian lakukan kemarin pada pra PLS. Jadi kalian menandatangani surat pernyataan, orang tua juga dijelaskan mengenai aturan sekolah ya. Berikutnya, siswa terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungan, kemudian memiliki warung atau kantin sehat dan memiliki program usaha kesehatan. Ini merupakan beberapa karakteristik dari sekolah ramah anak. Nah, untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, perlu kerjasama dari semua pihak sekolah, bukan hanya dari siswa saja, tapi dari mulai komite sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, semuanya harus benar-benar melaksanakan ini. Nah, harus memahami dan melaksanakan konsep dari sekolah ramah anak. Nah, begitu ya, Nah. Jadi, kita akan sama-sama berusaha untuk terus mewujudkan sekolah ramah anak supaya kalian akan merasa aman, nyaman, dan bahagia berada di sekolah. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Nanti kita bisa bahas lebih jelasnya di kelas. Kita doakan saja semoga negeri kita segera membaik ya kondisinya, normal kembali. Karena Ibu juga sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kalian di kelas. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.